ada gairah yang luntur. Pertama yang memang harus kita bangun itu adalah gairah agar semua daerah itu juga harus hidup. Bagi teman-teman Masata yang punya usaha ataupun belum punya usaha, kita bisa berikan banyak peluang. Kegelisahan itu kan muncul karena tidak ada transfer dari pusat ke daerah. Gitu ya. Anda yakin nggak ini nanti apa yang Anda utarakan ini bisa betul-betul terrealisasi? Paling tidak orang kan biasa bertutur tentang 100 hari. Ini Anda optimis nggak bisa membawa Masata melompat lebih jauh ketimbang pendahulu-pendahulu dulu? Oke, Sobat Ceria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Hari ini dalam podcast Ceria, kita kedatangan tamu yang istimewa. Orang yang, mungkin nanti Anda akan tahu bagaimana beliau extraordinary-nya seperti apa. Ini seorang tokoh muda, ya, umurnya masih sangat muda. Beliau bernama Suryandaru atau kita sebut saja dengan Bung Surya. Nah, ini kali ini yang pertama yang ingin kita bicarakan adalah beliau ini tengah digadang-gadangkan sebagai calon ketua umum Masata. Jadi Masata itu adalah sebuah entitas pariwisata yang berkumpul para pegiat-pegiat pariwisata di Indonesia, dan tahun ini akan memilih salah satu calon ketua umumnya adalah beliau bernama Bung Surya, dan ini adalah untuk periode yang ketiga karena yang pertama kedua sudah ada, dan ini meneruskan estafetnya. Nah, sebelum kita mendedah bagaimana apa yang akan beliau lakukan untuk Masata, jadi kita akan bedah dulu bagaimana asal-usul backgroundnya beliau ini seperti apa. Oke, Bung. Anda ini orang mana sebenarnya? Coba ceritakan dulu. Ya, terima kasih nih Bung Edi ya. Yap. Terima kasih banyak nih berjumpa di acara podcast, dan bagi seluruh pegiat pariwisata Indonesia, saya pikir ini satu momen penting untuk kita bicara soal wisata Indonesia hari ini dan hari esok gitu ya. Ini sangat menarik. Jadi kalau ditanya saya asli orang mana, saya asli adalah orang Pulau Wisata Belitung. Jadi Belitung itu adalah pulau wisata. Jadi memang lahir sudah ceprot lahir udah berada di lingkungan wisata. Jadi kita lahir di Pulau Wisata Belitung. Gitu, baik. Lalu dari background sisi pendidikan mungkin? Ya, pendidikan saya pribadi sebetulnya lebih banyak berkecimpung di dunia teknologi ya. Jadi tapi sangat dekat dengan wisata ini ya, karena emang dulu keluarga juga dan juga kita memang sangat menyenangi ya pariwisata di daerah. Dan Bangka Belitung sendiri shifting dari mining ekonomik menjadi tourism. Jadi sesuatu yang kita alami gitu ya. Dan Indonesia ini sebetulnya sedang shifting juga masuk ke era-era di mana resource kita ini tidak dikonsumsi terus, tapi ada non-consumable economic. Jadi ada resource yang tidak dikonsumsi tapi bisa dinikmati dan tanpa habis, itu adalah wisata. Jadi, keren. Ya, begitu menariknya. Ya, tapi ini dari background Anda ini seorang chemical engineering gitu. Gimana seorang tukang insinyur kemudian mau nyemplung di pariwisata ini? Apa motivasi terbesar Anda? Betul. S1, S2 saya adalah engineering, S1 saya teknik kimia, S2 saya adalah teknik industri, tapi saya sekarang sedang S3 juga di perencanaan pembangunan wilayah dan desa. Jadi agak unik, saya ngambil S3-nya lebih populis gitu ya, tidak melulu soal engineering. Karena sebetulnya kalau kita bicara engineering, dunia ini dibangun oleh orang engineering. Bangun kota, jalan, handphone kita, IT, komputer, semuanya dibangun oleh orang engineering. Karena tukang insinyur tadi. Tukang kita ini biasa membangun-bangun itu ya, menciptakan bikin pabrik industri gitu ya. Dan memang pada akhirnya kan bisnisnya ke arah sana. Nah, tapi ketika kesini-sini kita sudah mulai masuk ke industri yang memang bisa dinikmati oleh semua orang. Yaitu leisure, wisata, semua orang butuh liburan, butuh
wisata butuh senang-senang lah. Oke, ini Masata ini organisasi yang belum begitu lama, jadi baru bukan baru tumbuh, tapi sudah 2 periode tumbuh gitu. Di sini memang akan melakukan pergantian kepemimpinan, dan Anda sebagai tukang insinyur memberanikan diri nih untuk nyemplung dan menjadi calon ketua umum untuk Masata periode yang 2025 sampai selanjutnya. Nah, ini sebenarnya boleh dibedah motivasi Anda itu apa ke Masata? Ya, jadi kalau kita melihat Masata, jadi masyarakat sadar wisata ya. Jadi memang ini tantangan luar biasa. Jadi kalau dilihat perjalanan Masata ini kan sebetulnya awalnya adalah stakeholder partner strategiknya pemerintah ya. Untuk bisa masuk ke masyarakat, menyadarkan mereka tentang bahwa Indonesia ini indah. Indonesia punya potensi yang besar, punya industri wisata yang kemudian bisa menjadi income bagi daerah dan juga bagi negara ini kan. Jadi dalam konteks ini ya saya selaku tukang insinyur ya. Sebagai seorang insinyur kan melihat ini sesuatu yang memang akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena pada akhirnya tadi ya kita lihat yang saya bilang kalau tukang insinyur biasanya bersentuhan dengan resource yang consumable. Mineral, tambang gitu ya, hutan, laut gitu ya, yang itu sebenarnya diambil gitu. Nah, belum ada nih tourism engineering nih. Ya, betul. Belum ada nih. Iya, teknik kepariwisataan ini memang belum ada. Tapi kalau kita padukan, saya pikir sesuatu yang menarik ya, bahwa industri pariwisata ini bersentuhan dengan resource yang tidak akan dihabiskan. Bahasanya resource tadi itu non-consumable resource. Jadi sumber daya yang terus-menerus tidak hilang. Misalnya ada satu daerah yang itu memang bebatuan, mungkin di bawahnya ada material tambang kan, dikeruk, habis, selesailah indahnya itu kan. Tapi ketika itu dijadikan tempat wisata, destinasi, dibikin storytelling, dibikin satu cerita, nah orang nanti akan datang di sana, spending money di sana, menggerakkan ekonomi, muncul UMKM di sana, tempat tinggal, muncul hotel, muncul ini. Jadi ada sesuatu yang saya pikir ekonomi kita ini sudah mulai mesti shifting ke sana. Dan karena lahir di Belitung, saya melihat fenomena yang luar biasa pasca tambang, kerusakan lingkungan gitu kan, itu salah satu ya. Nah, makanya kayaknya memang pada akhirnya ketika kita sudah berbisnis sebagai tukang insinyur, at the end harus masuk ke industri-industri yang memang yaitu bisa memberikan value ya ke banyak masyarakat dan manfaat buat masyarakat juga. Keren. Ke sana tuh. Tapi ini kan di antara beberapa ini sampai hari ini memang masih terdaftar baru satu nih calon tunggal gitu. Artinya masih ada kesempatan yang lain untuk ikut berkompetisi di sini gitu agar supaya lebih dinamis di Masata. Nah, yang pengen saya tahu adalah apa yang akan Anda tawarkan kelak ketika betul-betul satu masa Anda betul-betul jadi gitu. Ya. Apa yang Anda bisa tawarkan untuk Masata? Sebetulnya di Masata sendiri itu sudah memiliki segalanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Masata itu sudah cukup banyak SDM yang hebat. Para ahli-ahli di bidang pariwisata, para akademisi, pegiat-pegiat pariwisata sudah ada di sana. Nah, tapi memang pasca COVID, kemudian situasi yang ke sini-sini gitu ya, memang ya karena kita juga pengurus kan saya di Pekanbaru gitu ya, dalam artian melihat ini menjadi satu ada gairah yang luntur. Nah, jadi pertama yang memang harus kita bangun itu adalah gairah agar semua daerah itu juga harus hidup. Ya, pertama Masata sendiri harus membangun mobilitas vertikal yang kuat ke pemerintah, government kita harus jadi stakeholder, kita harus repositioning Masata sebagai satu organisasi strategic partner bagi pemerintah, government kita. Karena dengan begitu teman-teman akhirnya memiliki corong suara. Kita bisa sekarang juga masih aktif untuk terlibat dalam rancangan undang-undang pariwisata, menyuarakan mungkin kebijakan pemerintah yang sekarang mungkin ya tidak terlalu pro atau bagaimana gitu dengan kondisi pariwisata hari ini. Jadi ya inilah social movement yang kita perlu bangun gitu ya, sehingga
teman-teman yang ada di sini, para akademisi, pegiat, di sini mungkin ada lawyer, ada entrepreneur, mungkin di sini ada juru masak, ada orang-orang yang pelaku wisata langsung di lapangan. Jadi memang sangat multi dan semua di Masata itu sebetulnya ada. Nah, bahkan DPD-nya juga sudah terbentuk di hampir di seluruh provinsi, bukan hampir ya. Dan juga di kabupaten kota ada 290. Jadi ini sangat sayang sekali kemudian ketika Masata tidak dihidupkan terus-menerus sebagai satu wadah bagi masyarakat kita, bagi teman-teman di daerah gitu ya, para stakeholder di daerah untuk bisa menyuarakan ini kepada pusat. Dalam artian ketika kita sudah membangun mobilitas vertikal ke pemerintah, kita bisa masuk ke pemerintah dan juga bisa masuk ke seluruh pemerintah. Nah, kita akan bangun mobilitas horizontal ke seluruh daerah dan juga ke wilayah, ke DPD dan di DPC. Oh ya, berarti sederhananya benahi internal. Benahi internal. Lalu merepositioning Masata ya. Betul. Ya. Karena memang gairah itu kan bicara internal ya. Jadi harus dibangun itu gairahnya kembali, repositioning, baru kemudian yang paling penting tuh orang kalau ngomongin Masata tuh jadi semangat pengen ke Masata. Jangan sampai kemudian kalau orang aduh Masata terasa kayaknya capek gitu ya. Kelihatan waduh nih organisasi kayaknya kita banyak ininya, tidak memberikan timbal balik lah bahasanya. Karena sederhananya organisasi itu harus bisa memberikan timbal balik juga bagi para member ya, anggota semua yang ada di organisasi gitu kan, sehingga semua semangat berorganisasi, jadi bermasata lah bahasanya. Jadi agar mereka juga menjadikan Masata sebagai tempat untuk bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan relasinya, bahkan nanti ke depan kita bisa bangun koperasi, bisa bangun juga tempat mereka ini ya, hub gitu ya, bagi teman-teman Masata yang punya usaha ataupun belum punya usaha, kita bisa berikan banyak peluang gitu ya, karena teman-teman ini kan ada yang berbisnis di dunia pariwisata juga, yang butuh ekspansi juga, yang juga butuh bergerak gitu ya, yang butuh bisnisnya berjalan juga. Mungkin daerah di sini belum ada, dia mau buka cabang di mana, itu partnernya tetap harus baiknya adalah teman-teman Masata juga di daerah-daerah lain gitu ya. Jadi memang betul-betul harus dihidupkan. Ya. Jadi kurang lebih tadi ya, pertama adalah membenahi internal. Yang kedua adalah repositioning Masata sendiri sebagai organisasi strategik partner pemerintah dan di daerah juga sekaligus. Dan yang ketiga ya harus memberikan timbal balik bagi seluruh orang yang ada di Masata, bagi kawan-kawan yang bermasata lah. Gitu ya. Itu pada akhirnya kan ke sana. Karena organisasi akan besar ketika semakin banyak orang yang membesarkan. Jadi tidak ingin juga bahwa organisasi ini lebih ke ketum sentris gitu ya. Semua apa-apa ketua umum. Tidak. Bahwa semua orang memiliki organisasi ini, punya peluang untuk membangun organisasi ini, punya kesempatan. Nah, itu harus kita buka seluas-luasnya. Yang kita hampir di 2 periode itu ada kegelisahan juga ya. Bukan kita menafikan pemimpin kita yang di ketua-ketua kita yang pertama dan kedua gitu. Tapi ada satu yang pengen apa ya? Satu repositioning tadi sudah Bung sampaikan, yang kedua tentang pembenahan di internal gitu. Nah, Masata ini kalau mau di-compare dengan organisasi yang lain, katakanlah yang sudah tua, bahkan ada yang baru dan sebagainya, kita belum punya positioning yang kuat, apalagi di masyarakat ya. Itu yang paling penting. Nah, saya pengen apa yang akan Anda lakukan agar Masata itu memberi nafas, memberi kekuatan ke masyarakat yang betul-betul nyata gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Program yang menyentuh betul ke masyarakat, karena tidak hanya ke kita saja kan, harus memberikan sesuatu yang nyata kepada masyarakat. Nah, ini tolong jabarin apa yang Anda lakukan agar Masata itu memberi fungsi, memberi manfaat besar sebesar-besarnya buat masyarakat, terutama sekeliling kita. Setuju sekali. Jadi kalau kita melihat banyak sekali organisasi yang ada ya di Indonesia ini, sebetulnya tidak ada organisasi yang sempurna. Semua organisasi punya punya ceritanya masing-masing gitu ya. Itulah kenapa tadi di poin ketiga itu kita harus ada timbal balik pada akhirnya, karena itu bercerita sesuatu yang real, impactful, yang nyata bagi para stakeholder, partner gitu ya, atau
dalam organ-organ yang di daerah gitu ya, bahkan di TPC gitu ya. Nah ini harus diberikan kesempatan, peluang-peluang yang itu mungkin yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang pusat gitu ya. Bahwa kue-kue pembangunan ini tentu tahu lah ya, bahwa kue pembangunan ini sebetulnya ada di pusat. Nah ini sebetulnya bisa kita alokasikan, berikan gitu ya. Jadi kalau pusat kemudian ngomongnya pusat, jangan kemudian pusat main ke daerah ngambil yang ada di daerah gitu ya. Jadi mereka sebetulnya kan daerah ini kan juga ada masing-masing gitu ya. Jadi ya di pusat gitu ya. Nanti ada peluang-peluang secara nyata bagi teman-teman yang nggak punya peluang-peluang usaha bisnis, kita harus kasih minimal ya, misal di kita sendiri, di saya sendiri ya punya beberapa perusahaan yang real nyata ya di bidang pariwisata ada. Kita punya grup company di Ceria Halal Wisata. Juga ada industri di bidang kosmetik, farmasi, medika, itu juga bisa bikinin produk-produk juga, ya kosmetik, home care, body care, itu juga ada di sana. Terus di sektor-sektor pendidikan, kita juga misalnya ada yang mau bekerja ke luar negeri, semua segala macam bisa kita lakukan. Bahkan kalau yang memang belum pernah bekerja, peluang-peluang untuk jadi tour leader atau segala macam, kita bisa bikin sertifikasi gitu ya. Nah artinya dari situ, ketika kita jadikan mereka sebagai bagian dalam network kita untuk memperluas, mereka bisa dapat komisi kan misalnya, atau menjual produk-produk yang itu sebetulnya consumer goods yang di masyarakat misalnya untuk umroh, haji, wisata ke luar negeri, itu kan di daerah-daerah ada. Kami ini punya 24 cabang se-Indonesia. Jadi Ceria Groupnya sendiri itu punya 24 cabang se-Indonesia. Dan itu ada, dan nyata ada. Nah, biasanya untuk masuk ke dalam ini itu memang harus ini ya, franchise, dan harus ada sejumlah uang yang harus dalam kerjasama ini. Tapi karena saya lihat Mas Hatta itu adalah organisasi yang sudah mengakar sampai ke daerah, mereka sudah tidak perlu lagi ngurusin izin umroh, izin haji kan begitu kan. Nanti mereka bisa berpeluang untuk bisa membantu penjualan tersebut. Jadi dan itu pasti ada komisi. Nah itu kan nyata real. Ini kan bicara nyatanya mau dalam konteks apa? Nyatanya mungkin yang langsung kena lah gitu ya. Nah itu juga pelibatan dalam konteks memberikan peluang. Kalau mereka kemudian punya peluang, mau bikin produk atau mau bikin apa, nah kita punya industri dan punya R&D-nya. Kita punya banyak ilmuwan, saintis yang bisa ngembangin produk-produk yang berbasis daerah. Misalnya daerah tersebut banyak misalkan ya tanaman eukaliptus, misalkan dia bisa bikin produk yang berbasis itu, atau banyak tomat gitu ya. Nah itu bisa bikin sabun tomat atau apa, itu bisa kita latih di kemudian hari bisa kita lakukan kurang lebih. Jadi menggerakkan mereka karena memang teman-teman ini sebetulnya sudah berkecimpung di dunianya masing-masing, cuman peluang-peluang itu jarang diberikan oleh pusat gitu ya. Jadi di pusat gitu ya, mungkin tadi kegelisahan itu kan muncul karena tidak ada transfer dari pusat ke daerah gitu ya. Macet ya, jadinya. Konteksnya ini kan bacanya transfernya kan multi lah ya, transfer dalam hal apa kan, peluang macam-macam lah ya, atau konteks. Banyak juga sebetulnya para ahli-ahli akademisi hebat di daerah. Itu harus kita petakan, harus kita mapping keahlian mereka apa saja, pernah berpengalaman seperti apa. Kita bisa bikin direktori buku. Kita bisa bikin direktori buku para ahli pegiat pariwisata di Indonesia. Kita bisa bikin. Artinya ini harus dibuat, dilakukan agar kita bisa dorong ini ke pemerintah kita. Bahwa Mas Hatta hadir sudah berikut dengan para ahli dewan-dewan pakarnya. Kalaupun ada rancangan-rancangan apa, semacam kita bisa bikin masalah consulting gitu ya. Jadi ketika pemerintah butuh, kita bisa bikinkan rekomendasi-rekomendasi model seperti, dan itu kan pelibatan FGD atau apa, itu kan secara langsung nyata memanggil mereka ke pusat, meminta pendapat mereka, ya pasti difasilitasi oleh negara, dan juga kan biasa FGD ya. Nanti mereka dipanggil sebagai tenaga ahli yang ya tentu ada tarifnya ya. Iya. Kurang lebih gitu. Ya, ini terkait ngomongin pemerintah tadi ya. Dalam hal ini konteksnya adalah Kementerian Pariwisata. Ya. Selama ini Mas Hatta itu memang belum begitu kuat ya untuk menjalin
jaringan ke Kementerian Pariwisata. Nah, ini nanti Anda betul-betul terpilih menjadi ketua umum, harus punya strategi dong untuk bagaimana mempositioningkan Masata di Kementerian Pariwisata. Karena di situ ada beberapa program-program yang memang sangat mungkin dielaborasi dan dilakukan terutama untuk teman-teman di daerah. Betul. Agar di daerah itu mereka ada semacam gairah besar untuk, waduh, ternyata ada nih program pemerintah yang difasilitasi oleh Masata berbarengan dengan Kemenpar. Nah, ini yang agaknya di dalam 1-2 periode sebelumnya itu belum begitu maksimal. Nah, ini apa yang bisa Anda lakukan untuk katakanlah menyatukan program-program dari Kemenpar pusat itu untuk ke daerah supaya mereka itu waduh ada pride di situ. Pertama memang nanti mesti dibentuk gitu ya. Jadi kan di dalam struktur dan orang-orang yang saya lihat di Masata nih ada yang memang orang yang piawai sekali berkomunikasi dengan government. Jago lobby lah. Mungkin dia semi-semi orang yang mampu secara politik ya. Tapi kita tidak bicara Masata sebagai suatu organisasi politik, tapi setidaknya itu relatif sedikit banyak diperlukan dalam konteks untuk berkomunikasi dengan pemerintah, gitu ya, atau masuk ke Dewan Perwakilan atau lembaga-lembaga eksekutif atau badan gitu itu diperlukan. Nanti di Masata kita harus bentuk betul-betul tim, mungkin tim apa gitu kita namakan gitu ya. Ya memang tugasnya adalah melakukan advokasi seperti itu kepada pemerintah. Sehingga Masata betul-betul dibawa oleh mereka. Nah, dengan kita juga mengawal dan bersama ya. Artinya untuk hadir kalau kita menyurati ya setidaknya para pimpinan-pimpinan di pemerintah di kementerian ya bisa lah menerima kita. Kita sebagai organisasi, makanya di sini kita harus nanti di pusat kita akan siapkan sekretariat gitu ya. Betul. Itu harus bersurat-suratnya juga enak. Jadi harus kita surati pemerintah dan kita akan jadwal kunjungan ke pemerintah, ke Pak Menteri, ke Ibu Menteri gitu ya. Kita harus lakukan itu karena dengan begitulah teman-teman kemudian akan melihat bahwa pusat bekerja. Nah, ketika kita melihat pusat bekerja, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan transfer ke daerah. Program yang maksud transfer ke daerah itu ya mungkin konotasinya jangan selalu soal uang ya gitu ya. Tapi soal informasi-informasi dan peluang-peluang tadi. Karena di kementerian itu cakupan wilayah kerjanya kan tidak maksudnya di nasional gitu kan. Kadang-kadang banyak sekali proyek strategis nasional, PSN atau daerah-daerah yang kawasan ekonomi khusus atau apa yang itu sangat bersentuhan dengan kawan-kawan di daerah. Nah, ini akan kita sampaikan ke daerah, kita tentu akan melakukan komunikasi dengan daerah bagaimana peran mereka. Kadang-kadang juga di pusat itu ada program yang kadang-kadang kalau penyelenggaraan festival atau apa, anggaran pusat misalkan ada ya, itu diselenggarakan di daerah, siapa yang akan menyelenggarakan? Harus daerah. Ya, itu kembali yang lagi, harus daerah yang menyelenggarakan. Silakan siapa yang menjadi event organizer, pemainnya di sana. Dan kita akan memberikan informasi-informasi dan peluang-peluang itu kepada daerah. Sehingga nyata seperti itu. Ini yang terupdate. Kementerian Pariwisata di bawah Ibu Menteri kita yang baru itu tengah menggagas bagaimana orang agar bersih-bersih. Program gerakan bersih dan sebagainya. Barusan mereka melakukan menggandeng dengan Tommy Winata untuk bersihkan kota tua. Nah, ini kan kalau dilakukan di daerah, dilakukan serentak Masata bisa berkontribusi sangat untuk memberi, apalagi judul kita kan masyarakat sadar wisata. Salah satunya adalah sadar kebersihan. Oke, saya perlu ya mendefinisikan repositioning yang saya maksud gitu ya, Bung Edi ya. Karena kalau kita melihat repositioning Masata ini jauh lebih impactful langsung ke masyarakat. Ketimbang organisasi serupa ya, mungkin tidak perlu saya sebutkan, lebih khusus eksklusif untuk perusahaan wisata, khusus untuk hotel, khusus ini di segala macam. Nah, kalau Masata itu betul-betul masyarakatnya yang disentuh. Jadi akar rumput yang memang itu harus ada di situ. Makanya kenapa di daerah itu selalu mesti ada pembina gubernur atau misalnya bupati gitu ya, atau wakil bupati atau kepala dinas gitu ya, yang terlibat. Karena pada akhirnya tugasnya pemerintah itu adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin pemerintah
secara aktif dan partisipatif untuk ikut serta di dalam pembangunan daerah melalui sektor pariwisata. Kenapa ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata? Itu kan salah satu inisiasi yang dulu pernah dilakukan oleh pemerintah. Saya nggak tahu ini mungkin lanjut lagi ya. Itu akan sangat banyak sekali. Nah, Masata itu memang langsung. Jadi mestinya ya memang siapa Masata itu? Ya masyarakat itu sendiri, masyarakat wisata itu sendiri, masyarakat yang memang harus dibantu disadarkan tentang pariwisata. Itu harus disadarkan demikian. Sehingga kita membangun organisasi Masata ini tidak eksklusif sebagai beberapa elit gitu kan. Karena ini bukan organisasi elitis sebetulnya. Karena ini organisasi guyup masyarakat yang memang ingin membangun wisata di daerah-daerahnya. Kampung saya ini, desa saya seperti ini, desa wisata. Nah, itulah kenapa saya lagi S3 untuk di bidang itu ya, karena bicara perencanaan pembangunan wilayah dan desa. Nah, banyak sekali hal-hal yang dipelajari, juga melibatkan para pakar-pakar juga kan gitu, para profesor di bidang-bidang tersebut tentang bagaimana pembangunan di desa. Ya, itu juga harus kita lakukan karena cukup banyak yang saya lihat desa-desa yang kemudian bisa tumbuh dan aktif, yang bahkan dibentuk semacam badan usaha milik daerah yang bisa menghasilkan miliaran rupiah. Itu ada, dan itu ternyata bisa dilakukan. Kalau kemudian semuanya istilahnya bisa punya mindset yang sama ya dalam pembangunan kepala desanya, bisa diajak ini semua segala macam. Nah, itu karena konteks sadarnya di Masata ini bukan hanya sadar sekedar wisatanya juga, tapi sadar untuk ekonominya juga gitu. Betul. Sadar untuk usahanya juga, sadar juga bagaimana keluar dalam lingkaran mungkin mohon maaf kemiskinan ataupun hal semacam itu. Karena sesungguhnya desa di wilayah-wilayah tertentu itu punya potensi-potensi yang besar yang bisa diangkat. Nah, dari situ, Masata Pusat juga nanti akan menyiapkan, dan kita juga tidak hanya berkomunikasi dengan stakeholder di nasional, bahkan juga internasional. Kita bisa carikan partner-partner internasional yang mau berinvestasi. Dan sedangkan kita di Masata sudah menyiapkan seluruh etalase itu. Anda mau invest di mana? Ya, saya mau di timur, di tengah, di barat. Di mana? Mau di gunung kah? Di laut kah? Gitu kan? Di darat kah? Itu kan sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Dan sangat hidup. Maksudnya banyak orang-orang di luar tuh yang mungkin juga ingin tinggal hidup di Indonesia juga banyak sekali gitu ya. Udah jengah di sana, pengennya di sana. Kadang-kadang saya ketemu sama beberapa orang-orang asing gitu ya. Senang. Kan banyak terjadi di Bali kan. Orang kemudian menghabiskan masa tua hidupnya di Bali. Membeli villa sendiri, itu banyak, dan menurut saya sangat banyak orang yang ingin hidup bahkan menikah dengan orang lokal gitu ya, itu sampai sejauh itu. Karena coba bayangkan 1-2 orang itu balik ke desa, ada masuk ke desa membawa sejumlah uang yang sangat besar, otomatis harus bangun rumah, tukangnya dari sana, usaha ini semua segala macam gitu. Multiplier efeknya besar. Efeknya besar. Kita perlu bikin etalase itu di masyarakat. Oke, Bung. Tadi kita sudah membahas tentang background, asal-usul, lalu kemudian kenapa harus nyemplung di Masata, lalu ada beberapa program, lalu mau pengen penguatan, ada repositioning dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang last nih, yang terakhir, yang pengen saya ini. Anda yakin nggak ini nanti apa yang Anda utarakan ini bisa betul-betul terrealisasi? Paling tidak orang kan biasa bertutur tentang 100 hari. Ini Anda optimis nggak bisa membawa Masata melompat lebih jauh ketimbang pendahulu-pendahulu dulu? Iya, pertama ketika kita ingin mencapai tujuan, kita harus ceritakan tujuan itu, gambaran tujuannya kayak apa. Ini banyak cerita ya sebetulnya. Kenapa kemudian banyak gerakan-gerakan sosial itu kemudian berhasil? Karena dia bisa mendeskripsikan tujuan akhir dari apa yang dia pimpin. Saya nggak tahu di kepemimpinan sebelumnya sudah bisa menggambarkan itu atau belum. Dan bicara yakin dan tidak ini kan butuh waktu ya. Ini betul-betul fungsi waktu yang akan kita lihat ke depan. Dalam artian kita sebagai pemimpin ya pada akhirnya kan harus mendengarkan. Kita harus ya teman-teman yang mungkin selama ini ya punya harapan ternyata tidak terpenuhi harapannya. Ya, yang namanya kecewa kan begitu ya Pak ya. Tapi saya bilang
ya sebelum-sebelumnya mungkin bagaimana ya saya tidak ingin melihat ke belakang lah. Dalam artian melihat ke depan ya bagi teman-teman yang mungkin punya apa yang ingin disampaikan, saya membuka diri untuk bisa menerima seluruh itu. Jadi telinga saya siap mendengar. Jadi kalau mau ngomong apa segala macam ya ini tentu akan kita tampung semua. Ya walaupun mungkin saya tidak bisa memenuhi seluruh harapan itu, tapi setidaknya Masata yang akan dibentuk ini adalah jalan untuk mereka mencapai harapan itu. Jadi mereka yang harus menuju harapan itu sebetulnya. Bukan saya secara pribadi memenuhi harapan itu, tapi dengan membentuk Masata sebagai tempat sebagai vehicle mereka untuk mencapai harapan itu yang harus wajib dilakukan oleh pemimpin Masata ke depan. Seperti itu, Bung. Oke. Baik, Sobat Ceria, itu tadi bincang-bincang santai kita dengan Bung Surya ya, yang bertutur tentang bukan keinginan, tapi ini sebuah definisinya mungkin sebuah kemauan keras beliau untuk nyemplung di Masata lalu menjadi ketua umum. Kita udah bedah tadi dari A sampai Z. Saya pikir kita akhiri saja untuk podcast kita hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua dan beliau bisa memimpin Masata ke depan lebih baik dan Masata bisa jaya, dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.